Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui, pada rapat bulan lalu kita telah membahas tentang penurunan pada penjualan di perusahaan kita. Karena kan emang ada beberapa faktor, yang mana kita juga udah bahas tentang problem solvingnya, dan saya minta untuk bulan ini updatean dari kalian. Mungkin boleh dari bagian pemasaran dulu gimana nih? Apakah ada peningkatan dalam penjualan? Oke, sebelumnya makasih banyak buat rekan-rekan semua yang udah nyempetin waktunya buat hadir di Zoom ini. Jadi yang pertama yang bakal dibahas itu saya izin share screen untuk bagian marketing sendiri. Jadi di sini saya dan Fikri ini ingin melaporkan hasil dari kinerja kita selama sebulan ini. Jadi yang pertama saya bakal ngebahas tentang offline-nya dulu. Mungkin boleh dilanjut. Oke, jadi untuk ringkasannya, kita selama sebulan tim pemasaran ini melakukan berbagai kegiatan, mempromosikan produk dan menjangkau audiens. Nah, bulan lalu itu kita sempat ada yang namanya penjualan kita itu drop karena memang banyak banyak banget orang-orang yang mulai bosan dengan iklan kita yang mungkin itu aja. Ya, untuk yang kedua, eh, apa namanya? Di sini memang juga banyak banget persaingan-persaingan. Contohnya banyak juga vendor-vendor yang vendor-vendor bakso bakar yang mungkin lebih menarik gitu. Mungkin kedepannya kita bisa bikin inovasi baru yang mungkin bisa apa namanya bisa menyaingi mereka. Mungkin boleh di skip. Oke, jadi eh, untuk pada penjualan dan iklan ini, di sini kita bakal ngebahas terutama sama Fikri juga. Ada Fikri di sini, Fik. Ya, Boleh di on mic, Fik. Oke, suaraku jadi di sini, oke. Jadi kita di sini bakal ngebahas nih, Fik, mengenai penjualan dan iklan yang udah kita jalanin selama ini. Buat penjualan kali ini kita ngalamin ke penurunan yaitu di bulan Oktober lalu. Kemudian kita juga udah ada peningkatan untuk saat ini sampai 85%. Untuk yang penjualan pada bulan Oktober ini kan kita ngalamin penurunannya itu 10%. Nah, jadi banyak banget konsumen-konsumen itu yang apa ya, mulai banyak yang nanyain tentang promo-promo apa aja sih yang bakal ada tuh di bulan Desember. Terus di bulan November juga banyak yang nanyain juga kira-kira ada promo apa gitu. Nah, untuk yang sekarang jadi di sini buat tim offline marketing ini kita eh, ngadain promo-promo jadi bisa narik terutama buat customer-customer baru dan apa namanya buat customer-customer yang lama juga. Jadi di sini eh oke, jadi di sini kalau untuk di apa namanya di offline marketing kita udah ngalamin peningkatan sebesar 85%. Itu mungkin bisa dilanjut juga nih sama Fikri mengenai iklan online-nya. Gimana Fik? Boleh dijelasin? terima kasih Rashid. Untuk sosial medianya sendiri, sebelumnya kami hanya menggunakan dua media sosial, yaitu WhatsApp dan Instagram sebagai media digital dalam memasarkan produk kita. Namun, kami juga menambahkan TikTok sebagai media baru dalam memperluas digital marketing kami. Mengapa kami memilih TikTok? Karena TikTok memiliki sekitar 1 miliar pengguna, lalu aplikasinya juga cukup mudah digunakan, serta memiliki fitur ads yang dapat mengoptimalkan penyebaran konten. Dampaknya apa? Customer online yang masuk ke marketing mulai meningkat, lalu pembeli yang deal lebih dari 50% pada bulan November.
Oke, jadi di sini memang kita kan tektokan bareng nih antara Fikri dan Rashid sendiri. Jadi memang untuk iklan kita yang sebelumnya itu jadi banyak banget orang-orang yang ngechat itu yang masuk ke kita, dia masih nanya-nanya tentang produk kita tapi mereka itu belum beli gitu. Nah, untuk yang sekarang ini mungkin karena budget untuk sosial media kita ditingkatin nih, terutama juga Fikri kan bikin apa namanya, bikin inovasi baru yaitu TikTok. Nah, ini tuh bisa jadi apa ya namanya, bisa jadi kedepannya tuh bisa jadi sesuatu yang mungkin bisa bagus buat penjualan kita ke depannya untuk promosi, kemudian untuk iklan. Mungkin dari Fikri juga bisa masukin apa namanya konten-konten gitu. Terus juga apa namanya, kemarin juga kita masih ngeiklanin itu masih WhatsApp sama Instagram aja ya, Fik. Ya, betul Rashid. Iya, terus juga yang masuk sekarang untuk penjualan juga lumayan banyak. Yang deal itu di bulan November hampir 85%. Seberapa banyak sih viewers yang mungkin tertarik dengan video iklan kita? Gitu. Lanjut, untuk WhatsApp sendiri, kita telah memiliki followers sebanyak 10.000 dengan jumlah likes 5.000, komen 1.000, serta share sebanyak 500. Dengan budget iklan sebesar 30 juta dalam sebulan, dan dalam sehari itu sekitar 1 juta. Untuk Instagramnya, kita juga telah memiliki 15.000 followers dan jumlah like sebanyak 8.000, komen sebanyak 1.500, serta share sebanyak 700. Dengan budget bulanan iklan sebesar 30 juta, 40 juta, dengan anggaran perharinya sekitar 1.300.000. Lalu untuk TikTok sendiri, yang mana merupakan media sosial yang baru kita gunakan, sudah cukup baik karena kita memiliki followers sebanyak 5.000 dengan jumlah likes sebanyak 2.500, dengan komen 800, serta share sebanyak 300. Dengan budget iklan sebesar sekitar 30 juta dan dalam seharinya sekitar 1 juta. Mungkin bisa dilanjut oleh Rashid. Oke, jadi makasih banyak buat Fikri udah ngejelasin tentang apa namanya, tentang sosial media kita nih. Terus juga di sini marketing juga mau ngebahas nih mengenai eh, analisa yang udah kita buat selama bulan November sampai dengan saat ini. Jadi untuk sosial media sendiri kita ada di angka 2,5, yang dimana sosial media ini juga berpengaruh sama penjualan kita gitu. Terus untuk yang masuk ke marketing itu, untuk yang masuk ke marketing dari Fikri ke Rashid, kita itu lumayan banyak nih yang masuk lewat email, WhatsApp, dan pokoknya semuanya itu langsung masuk ke marketing. Kemudian untuk penjualannya sendiri kita hampir hampir 22,8%. Kemudian juga intinya kita di sini ada peningkatan ya. Terus juga untuk yang konten marketingnya memang rata-rata orang ini kan banyak nih. Di sini orang bakalan banyak yang masuk ke marketing, tapi mereka belum tentu mereka beli. Mereka masih tanya-tanya produk kita, mereka masih apa namanya, masih cari-cari tahu nih tentang biologi gitu. Mungkin untuk saat ini itu aja sih, Yuni. Mungkin ada Oh, masukan dari teman-teman semuanya atau ada apa namanya, ada kesempatan lain yang ingin disampaikan. sebenarnya thank you banget ya untuk Rasid dan juga Fikri atas kerja kerasnya. Hmm, Dari yang kita lihat tadi, memang peningkatan kita sangat drastis ya.
dari penurunan atas peningkatan penjualan tersebut. Mungkin dari bagian produksi sendiri, apakah ada inovasi atau ide lain dikarenakan produk kita ini makin hari makin terkenal ya? Gimana bikin produksi? Mungkin ada ide atau mungkin ada kendala? Terima kasih waktu yang telah diberikan. Kami dari bagian direksi, saya izin share screen dulu ya. Ya, di bagian produksi ini kita ada dua kendala. Yang pertama itu hasil produksi, dan yang kedua itu adanya launching produk baru. Nah, yang pertama ini kan hasil produksi bulan Oktober sampai November 2023. Nah, di bulan Oktober ini kita mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan adanya mesin yang sudah usang dan tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, kita sudah melakukan rapat sebelumnya dan sudah ada keputusan dari direksi kita melakukan pembelian mesin yang baru. Nah, di bulan November ini kita sudah mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu aku juga ada di bagian produksi ini, kita mau mengusulkan adanya produk baru. Ada dua produk baru yang ingin kita usulkan. Yang pertama itu bakso frozen, karena kan kita mau mendekati Natal dan Tahun Baru. Pasti orang tuh banyak banget tuh yang cari produk frozen food gitu. Kan kalau frozen food gitu kan pasti disimpannya cukup lama kan ya. Jadi sangat bisa digunakan buat acara-acara tahun baru. Nah, yang pertama itu bakso frozen, kan bisa buat bakar-bakar tuh, bisa bakso bakar dan lain-lain. Nah, yang kedua itu keripik bakso. Menurut rekan-rekan semua, kalau aku mau mengusulkan dua produk ini, gimana tanggapannya dari rekan-rekan semua? Atau mau ada tambahan atau ada yang mau tanggepin atau gimana? Saya kembalikan ke direktur. Menurut saya sendiri inovasi yang sangat bagus ya. Apalagi kita mau menghadapi yang namanya tahun baru Natal gitu. Pasti emang banyak banget orang-orang yang bakalan ngadain bakar-bakar. Untuk produk bakar-bakar sendiri itu, bundling bakso bakar yang frozen, mungkin saya ACC. Tapi untuk yang keripik bakso bisa jadi pertimbangan untuk dibahas lagi nanti lebih lanjut. Tapi sebelumnya nih, karena kan kita mau ngadain yang namanya launching produk baru, pasti kan kita perlu tahu nih budgetingnya berapa dan mungkin berapa banyak biaya yang bakal dibutuhin. Jadi saya mau minta laporan keuangan kita dulu ya, boleh dari bagian keuangan bisa dilaporkan untuk keuangan bulan lalu dan bulan ini. Saya ingin melaporkan hasil penjualan perusahaan kita pada bulan Oktober dan November. Pada bulan Oktober, kita mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan ada beberapa masalah yang muncul, seperti
seperti mesin yang untuk memproduksi produk kita mengalami penyusutan yang mengakibatkan produksi kurang optimal. Kemudian ada permasalahan juga di bagian pemasaran. Nah, setelah kita rapat sebelumnya dan akhirnya memutuskan untuk membeli mesin baru, pada bulan November kita mulai mengalami peningkatan. Dan di bulan ini juga kita mendapatkan klien baru atau customer baru. Nah, dari yang kita lihat perbandingannya, pada bulan November ini kita sudah lumayan mengalami peningkatan sebesar 25%, walaupun belum menutup kerugian di bulan sebelumnya, tapi kita sudah berada di posisi stabil. Terus, nah, pokok permasalahan yang kemarin kan sudah kita bahas ya. Jadi mesin dan SDM kita memilih untuk membeli mesin baru dikarenakan lebih efisien dan lebih optimal jika kita menggunakan mesin. Nah, untuk yang tadi diusulkan oleh bagian produksi, menurut saya itu sih itu ide yang cukup bagus. Ditambah ini akhir tahun pasti banyak keluarga atau perusahaan-perusahaan atau apapun itu yang mengadakan seperti agenda acara tahun atau libur Natal gitu. Dan menurut saya cukup bagus untuk membuat melaunchingkan produk baru seperti bakso frozen gitu. Nah, cuman mungkin untuk yang keripik ya, karena sekarang juga sudah banyak sudah banyak orang-orang perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk seperti keripik bakso tersebut, kita harus mulai memikirkan juga seperti budget-budgetnya, atau apakah jika kita mengeluarkan produk tersebut akan banyak diminati gitu. Jadi kita harus menghitung secara rinci budget-budget atau biaya-biaya apa saja yang kita butuhkan. Oke, baik, Saudara Zahra. Terima kasih atas laporannya. Jadi memang sangat direkomendasikan juga untuk produk baru kita, yaitu bakso bakar frozen bundling untuk persiapan tahun baru. Mungkin dari bagian pemasaran sendiri, gimana nih? Apakah ada ide-ide yang lebih wow lagi untuk memasarkan produk baru kita ini? Sebelumnya terima kasih banyak kepada bagian produksi yang udah ngasih masukan juga nih ke bagian marketing. Memang pada kesempatan kali ini memang banyak sekali permintaan-permintaan, terutama di akhir tahun Desember ini memang banyak sekali customer yang menanyakan apakah Miologi akan mengeluarkan promo-promo terbarunya, kemudian inovasi baru mengenai produk-produk kita gitu. Mungkin saya bisa dibantu juga nih sama tim marketing kita, tim digital marketing kita dengan apa namanya, dengan adanya paket bundling ini mungkin bisa mempermudah customer lama dan baru kita untuk mengadakan acara tahun baru. Gitu. Mungkin kira-kira ada nggak nih terobosan terbaru yang mungkin bisa Fikri lakuin gitu. Mungkin kita juga butuh masukan juga kira-kira bakal yang kayak gimana. Mungkin boleh dikasih masukan. Mungkin dari bagian produksi Oke. atau dari bagian lainnya kami persilakan. Sebelumnya saya sendiri juga punya saran sedikit untuk media promosi kita sama media penjualan kita. Sejauh ini kan kita masih mengandalkan media offline saja untuk penjualan, dan akhir-akhir ini saya mulai tertarik dengan platform digital seperti Shopee Food, GoFood, GrabFood, yang mana saya lihat juga penjualan dari platform tersebut itu sangat-sangat tinggi ya, dan juga menguntungkan. Mungkin saya juga minta saran nih untuk bagian IT sendiri,
Bagaimana pendapat Saudara Fikri tentang hal tersebut? Ya, terima kasih banyak Ibu Direksi terkait usulannya mengenai penggunaan platform digital seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Saat ini tim kami sedang mencoba membuat sebuah web, yang dimana nantinya dalam web tersebut berisikan platform digital seperti yang Ibu sebutkan barusan, seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood, yang mana nantinya link tersebut akan kami cantumkan di media sosial yang telah kami gunakan. Mungkin itu penjelasan sedikit dari tim IT mengenai usulan yang Ibu sampaikan. Lumayan sangat terobosan yang sangat baru ya. Mungkin nanti berarti di media sosial kita bakal ada satu link yang di dalamnya memuat semua link dari platform digital kita, baik itu Shopee Food, GrabFood, GoFood, dan yang lainnya. Seperti itu ya, Saudara Fikri. Betul, Ibu Direksi. Seperti itu. Oke. Jadi tiba-tiba juga saya kepikiran gimana caranya biar customer kita itu nggak pergi ke vendor-vendor lain. Seperti pada bulan Oktober itu kan memang kita banyak customer kita yang pindah ke vendor-vendor lain yang mungkin harganya lebih murah, bahkan gimana ya? Mungkin kita bisa menggunakan teknik voucher di mana ketika orang beli 3 kali kasih mereka 1 kali free. Mungkin dengan adanya voucher seperti itu bisa agar customer-customer itu kita nggak kabur ke vendor sebelah. Mungkin ide saya itu. Terima kasih. Oke. Ide yang bagus ya. Mungkin nanti bisa diskusikan lagi juga sama bagian keuangan untuk budgetingnya dan voucher-voucher tersebut seberapa. Sekarang mungkin bisa kita move ke HRD. Bagaimana laporannya? Langsung aja. Langsung aja. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan untuk bagian HRD tadi. Oke. Jadi di sini saya bakal memberikan hasil evaluasi dan juga laporan per bulan untuk aktivitas tiap departemennya. Jadi pembahasan yang akan kita bahas ini mengenai kualitas sumber daya manusianya seperti apa, lalu juga presentasi kinerjanya, dan juga kira-kira akan dibahas untuk pokok-pokok permasalahan yang tadi kita barusan bahas ya. Kayak nanti di bagian keuangan, IT, pemasaran, produksi, dan produksi. Untuk hasilnya akan saya bacakan di akhir ya, hasil notulen. Boleh dilanjut? Oke, jadi kita masuk ke bagian keuangan ya, ke departemennya Ibu Zahra. Kita masuk ke bagian kinerja. Untuk kinerjanya sudah baik, cuman mungkin yang perlu diperbaiki itu untuk deadline-nya. Karena beberapa divisi seperti divisi finance itu masih suka telat untuk maksudnya mengirimnya itu lewat dari tenggat yang seharusnya. Seperti itu. Kalau untuk laporan keuangannya itu udah lancar, namun mungkin untuk laporan arus kasnya lebih boleh dijelaskan lagi karena laporan arus kasnya dari yang saya lihat itu cukup berantakan, dan saya juga sempat ngobrol sama auditor. Nah, untuk bagian sumber daya manusianya, mungkin di bagian keuangan itu ada keluhan nggak sih? Apakah kita perlu penambahan bagian internal audit? Menurut saya untuk menambahkan itu audit belum perlu ya, soalnya kita juga kan harus memilih ya untuk pemasukan orang baru kayak gitu. Kita nggak bisa sembarangan, jadi sejauh ini menurut saya sudah cukup bagus tim audit kita. Oke, baik. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Bu Zahra. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang pengeluaran. Dari pengeluaran yang saya lihat, itu ada 3 pengeluaran utama yang cukup
ini ya yang cukup mendominasi, yaitu pengeluaran untuk mesin baru, karena pada bulan Oktober kemarin kita sempat mengalami penurunan penjualan dikarenakan mesin yang mengalami penyusutan. Untuk itu kita mendapatkan hasil diskusi dengan membeli mesin yang baru. Nah, selanjutnya kita juga memerlukan R&D atau Research and Development, di mana kita akan trial error untuk launch produk baru. Karena itu membutuhkan cukup banyak ya bahan-bahan baku yang perlu dibeli. Nah, selanjutnya ada iklan marketing. Di sini memang cukup signifikan dari yang saya lihat untuk bagian pemasaran, karena drastis ya peningkatannya dari penjualan bulan Oktober ke November itu meningkatnya itu cukup pesat. Jadi beri tepuk tangan dulu untuk tim pemasaran. Oke. Nah, kalau dari pemasukan ini kita baru ada 2 kolam ya. Maksudnya itu kita hanya dari penjualan utama dan event atau festival. Mungkin kita perlu coba untuk membuat kolam baru kali ya. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai PR untuk bagian pemasaran dan juga bagian IT, bagaimana caranya kita bisa menjual bukan dari penjualan utama atau dari event seperti itu. Nah, kalau untuk masalah audit tadi seperti yang sudah Ibu Zahra jelaskan, bahwa masih belum ini ya, kita belum perlu yang namanya internal audit, karena memang dari yang saya lihat juga untuk external audit memang masih mumpuni sih. Itu sudah cukup. Oke, jadi mungkin bagian keuangan seperti itu saja dari saya. Selebihnya sudah bagus. Jadi terima kasih untuk Ibu Zahra. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian produksi, bagian Ibu Amel. Nah, dari sini saya mencoba membuat grafik dari tahun 2020 di mana kita berdiri hingga saat ini 2023 untuk hasil kinerja dan sumber dayanya bisa dilihat ya fluktuatif. Nah, kalau dari kinerjanya ini semakin lama semakin meningkat. Itu merupakan hal yang baik, yang sudah baik, karena kalau dari yang saya lihat ini untuk tim Ibu Amel itu sudah berbaur satu sama lain dan benar-benar apa ya istilahnya tuh tim kerjasamanya itu sudah sangat baik. Namun untuk sumber daya manusianya itu kita mengalami naik turun karena tidak apa ya, mungkin ada beberapa yang cocok, ada beberapa yang enggak dengan pekerjaannya, atau mungkin ada beberapa yang mereka memiliki main job, namun di sisi lain juga mereka ada side job yang dimana mungkin mereka ada juga sedikit pressure seperti itu. Nah, dilanjut lagi untuk bagian produksi ini, saya juga memiliki hasil data ini ya, data produksi dan penjualan lah istilahnya. Dari Januari sampai sekarang untuk tahun 2023, kalau dari bulan Januari sampai Maret, 3 bulan pertama ini kita stabil ya. Karena mungkin belum ada event-event terbaru juga, dan kita juga baru saja menyambut Natal dan juga Tahun Baru kemarin, jadi masih oke. Lalu untuk April sampai Juni itu karena kita juga waktu itu kita ada event ya, kita ada event dari Hampers Ramadan, jadi penjualan dan hasil produksi itu juga meningkat. Lalu di bulan Juli sampai September kita mulai mengalami penurunan dan Oktober juga sedikit,
lalu dilanjut dengan November yang mulai meningkat lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemasaran. Untuk di bagian pemasaran ini, kinerjanya sudah oke. Mereka juga, dari yang saya lihat itu, mereka sudah aktif ya. Mereka sangat aktif untuk follow up klien. Jadi juga kita nggak kehilangan calon klien kita nih. Dan kita juga, seperti yang Ibu Zara bilang, kita dapat dua klien besar yang dimana itu sangat membantu meningkatkan penjualan kita. Itu bagus banget sih. Saya benar-benar apresiasi itu. Nah, untuk sumber dayanya sendiri tidak baik. Namun untuk absensi kehadirannya nih saya masih bingung nih sama tim pemasarannya. Karena mungkin mereka juga karena ikut event kali ya. Jadi kehadirannya bolong-bolong seperti itu. Tapi tolong mungkin untuk bagian pemasarannya, untuk Bapak Rashid, dimohon untuk karyawan-karyawannya didisiplinkan untuk masalah kehadiran, karena kehadiran juga sangat penting dan jangan telat. Walaupun kalian sedang ada event, sedang ada festival atau sedang berada di luar, dimohon sekali untuk tetap hadir ya, seperti itu. Nah, untuk eventnya sendiri, kita kayaknya masih ini deh, untuk bagian IT mungkin ya bisa tolong dibantu untuk mencarikan event atau festival-festival, di mana nanti kita bisa mempromosikan lebih banyak lagi nih, dan bisa memperkenalkan Meologi sampai banyak-banyak seperti itu. Tapi untuk event jujur kita masih kurang sih. Nah, kalau bagian penjualannya sendiri itu sudah cukup stabil ya. Kita juga sudah laba nih di bulan November. Nanti kira-kira untuk Ibu Zara kita bakal ada family gathering nggak ya? Oke. Nah, menurut saya mungkin jikalau hasil akhir tahun ini kita mendapatkan goal yang bagus atau kita mendapatkan profit yang cukup banyak, kita bisa nih ngadain family gathering. Kita bisa mulai menyusun anggaran-anggarannya. Kira-kira kita juga mau kemana nih kira-kira enaknya gitu. Menurut saya kayak Eropa bagus sih. Bisa. Atau mungkin kita buka cabang di sana kali ya. Boleh banget. Itu sebuah Boleh, bisa di. boleh. Ya. Ibu direksi sudah oke, tinggal dilaksanakan aja sih, sama budgetingnya aja. Oke ya, kalau untuk bagian pemasaran, saya sangat mengapresiasi sih. Paling saya cuman kecewa aja sama kehadirannya. Jadi tolong aja lebih ditingkatin ya. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Nah, untuk bagian information and technology untuk Bapak Fikri, nah untuk kinerjanya sendiri ini sudah baik nih, tapi kayaknya perlu yang namanya kita mengatur jam konten ya, karena ada beberapa juga kan karyawan-karyawan yang tinggal di mes itu perlu bekerja di luar jam kerja mereka hanya untuk konten seperti itu. Jadi mungkin dari mereka ada beberapa yang merasa ini di luar jam kerja saya. Gitu. Nah, untuk sumber daya manusianya sendiri masih sepertinya Departemen IT masih bingung ya antara main job dan side job. Jadi mungkin untuk Bapak Fikri bisa tolong dibantu ya karyawannya agar ditertibkan lagi untuk job desk masing-masing karyawan seperti apa. Nah, untuk bagian ads-nya ini, tadi yang saya udah lihat juga itu cukup bagus. Saya juga senang sih ngeliatnya. Saya juga scroll TikTok, itu keren banget sih. Saya suka sama konten-kontennya. Cuman ternyata di balik itu tuh ada perjuangan yang wah banget ya. Oke, nah kalau untuk bagian timnya, saya kurang lihat ada kekompakan sih. Jadi mungkin bisa lebih kompak lagi ya. Kayak mungkin kalian bisa saling tukar ide,
seperti itu. Jangan jangan masing-masing karena apa ya? Karena tuh kalian kan bekerja sebagai tim seperti itu. Jadi mungkin bisa dirangkul ya Bapak Fikri. Oke, kalau untuk dari segi skillnya itu udah oke banget. Saya suka banget sama konten-konten kalian. Jadi saya sangat mengapresiasi. Tepuk tangan dong buat Ayu juga. Yeay. Oke, mungkin segitu aja evaluasi dari hasil kinerja rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Dan mungkin nanti akan dilanjut ya untuk pembacaan notulen. Ya, tadi kita sempat ada bahasan untuk launching produk baru. Yang kedua itu ada yang namanya keripik bakso. Mungkin dari teman-teman ada saran atau gimana? Kalau menurut saya itu di keep dulu mungkin untuk event-event selanjutnya. Dari bagian produksi sendiri gimana? Dari bagian produksi, kita keep dulu untuk keripik baksonya, karena juga pasti bakal nambah-nambahin biaya juga kan. Kita fokus ke bakso frozen dan bundling untuk bakso frozennya. Seperti itu. Jadi, produk yang kita launching hanya bakso frozen saja. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan semua untuk pembahasan kali ini yang sangat luar biasa ya. Mungkin bisa saya bacakan dari notulen rapat hari ini. Dari bagian pemasaran dan IT yang awalnya kita mengalami penurunan di bulan Oktober sebanyak 10% karena konsumen lebih menanyakan perihal promo. Namun di bulan November ini terjadi peningkatan penjualan drastis yaitu sebesar 85%. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget nih. Oke, untuk media sosial hanya menggunakan WhatsApp dan Instagram yang awalnya. Dan sekarang tim IT itu ingin menambahkan TikTok sebagai aplikasi yang akan dijadikan sebagai iklan dan juga konten. Untuk budget ads-nya sosial media sendiri itu mencapai target viewers hingga 20-30%. Untuk bagian produksi ada 2 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada penyusutan mesin dan juga ada launching produk baru. Dari hasil produksi pada bulan Oktober itu kan memang menurun, itu dikarenakan mesin yang mengalami penyusutan. Kemudian hasil produksi pada bulan November mengalami peningkatan dikarenakan kita memutuskan untuk membeli mesin yang baru. Produk yang diusulkan itu ada bundling bakso bakar frozen dan juga keripik bakso. Untuk bakso bakar frozen itu cocok sekali ya untuk acara Natal ataupun Tahun Baru. Jadi nanti di dalamnya itu ada saus dan juga bumbu bakso bakar yang lain. Terus juga dapat packing, dan juga akan dibahas berjalan. Untuk keripik bakso sendiri masih dalam pertimbangan dan tadi diputuskan juga mungkin kita difokuskan dulu untuk produk yang bundling bakso frozennya kita keep dulu untuk keripik baksonya mungkin di next event. Kemudian di bagian keuangan ini di bulan Oktober memang mengalami penurunan drastis dikarenakan mesin mengalami penyusutan. Selain itu juga ada bagian pemasaran yang kurang. Kemudian pada bulan November mengalami peningkatan penjualan serta mendapatkan klien besar yang baru. Hasil laporan arus kasnya mengalami peningkatan sebesar 25%. Sangat di posisi yang stabil. Kemudian mulai budgeting untuk launching produk baru serta packagingnya untuk bakso bakar frozen. Kemudian ada usulan nih dari tim pemasaran dan IT untuk menambahkan platform all-in-one website. Jadi semua platform yang Meologi punya ada di dalam satu website dengan menggunakan teknik voucher by 3 get 1. Untuk acara sendiri ada peran sumber SDM dan kinerja, kemudian Departemen Keuangan kinerja, deadline pekerjaan sering telat. Terus tim akuntan tidak perlu penambahan audit internal dikarenakan sudah ada audit eksternal. Laporan arus kas kurang rapi. Untuk marketing, untuk pemasaran dapat membuat penjualan lain selain event dan mencari program lain untuk penjualan oleh marketing dan digital marketing produksi.
Untuk kinerjanya mengalami peningkatan dan sudah mempunyai kerjasama tim yang sangat baik. Kemudian SDM-nya ada beberapa tim produksi memiliki main job dan side job sehingga tidak terfokus pada pekerjaan utamanya. Di bagian marketing sudah follow up dan sudah cepat tangkap. Kemudian SDM-nya sudah sangat baik, namun untuk kehadiran masih sangat telat ya karena ada event-event. Terus perlu aktif mencari informasi festival, event di luar. Penjualan butuh data analis, information and technology. Kemudian kurang mengatur jam konten dan juga sumber daya manusianya eh, masih mengalami pembagian dari divisi main job dan side jobnya sendiri. Demikian untuk notulen dari rapat hari ini. Terima kasih ya untuk rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Semangat untuk kita. Semoga bulan depan kita dapat eh, mencapai target dan bahkan melampaui target yang telah kita tentukan. Thank you semua. Selamat siang.